Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Sadaqallahu al-nadim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini Allah menjadikan alhamdulillah, jadi pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini. Jadi kita luruskan lagi niat kita bahwasanya kita kesini untuk menuntut ilmu. Jadi manusia itu Nabi katakan akramun auladakum, muliakanlah anak-anak kalian. Maka dimuliakan apa? Dengan ilmu dan iman. Manusia ini dibujuk ke bumi dihormati karena 4 hal. Yang pertama karena pangkat, ya, wali kota, presiden, RT, apa dihormati karena ada pangkat. Nanti kepangkatnya dekat lagi masih dihormati enggak? SBY tidak boleh dengar bohong lagi. Dulu 10 tahun jadi presiden. Kemudian harta. Yang kedua, manusia dihormati karena harta, baik warisan ataupun dengan telepon kayu. Yang ketiga, karena nasab. Nasab itu anak keturunan. Anak siapa? Anak rancur, pejabat. Yang keempat karena ilmu. Nah, yang keempat ini yang apa ya? Bisa dicapai oleh setiap orang sebenarnya. Namanya ilmu ini belajar. Jadi kita ini diwajibkan belajar. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maknanya apa? Kalau tidak menuntut ilmu berdosa. Baik. Bahkan lagi kitab fikih dikatakan kewajiban sholat bagi orang tua dan mengajar anaknya sholat itu sama wajibnya dengan dirikan sholat. Jadi mengajar anak sholat sama dengan sholat itu sendiri kewajibannya. Nah, jadi ilmu-ilmu apa yang berkaitan yang wajib dituntut, walaupun itu tidak salah dituntut. Dituntut itu maksudnya dicari. Jadi ada ilmu yang wajib, ada yang tidak wajib. Nukang, kebun, petani itu tidak wajib. Kamu dacak nukang tidak berdosa. Kamu tidak pacak nyari ikan, nelayan juga tidak berdosa. Ya. Atau kamu tidak bisa berdagang juga tidak berdosa. Itu namanya ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah seni. Nah, ada ilmu-ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu harus bisa. Itu ilmu hal. Ilmu hal itu berkaitan dengan tauhid, fikih, tasawuf. Kalau tauhid itu adalah ilmu tentang mengesahkan Tuhan. Allah itu sifatnya Allah, kemudian kuasanya Allah, kemudian kehendaknya Allah, ialah ada rukun Islam, rukun iman, sifat 20. Itu namanya tauhid. Kemudian ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih membahas tentang semua pekerjaan kita di atas muka bumi itu diatur oleh fikih. Yang keinginan oleh mata itu hukumnya fikih yang aturnya. Sholat, puasa, zakat, haji itu yang makdo. Tapi berdagang, bertani, bahkan masuk WC pun diatur oleh fikih. Itu wajib dicari. Kemudian tasawuf itu belajar tentang membersihkan hati, apa? Sabar, qanaah, ridho, tidak ikhlas, itu tasawuf. Nah, jadi untuk anak-anak ini yang paling ditekankan berfikir dan Quran. Jadi usia kalian sekarang itu tasawuf dan tauhid itu belum begitu ditekankan. Memang sudah diajarkan tapi belum begitu mendalam, karena dalam itu merupakan peluang biasa. Nah, untuk anak usia muda ini kalian fikih. Kalau fikih kita sholat, ya, sholat berwudu, istinja, tayamum, mandi wajib, itu yang diajarkan. Oke, sekarang kita
bab jenazah ya. Jenazah ini masuk ke fikih tapi dia hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu asal ada yang kawinnya mencapai maksud, maka lepaslah kewajiban galau-galau. Kalau definisi Islam kitabnya wal maradu fardu kifayati fa huwa alladhi yatanawala ba'dal ghairu mu'ayyin kaji bismillah wa tawfiddin wa alumihi. Yang dimaksud fardu kifayah adalah kewajiban yang mencakup semua orang Islam yang tidak ditentukan siapa. Jadi kewajiban bagi setiap umat Islam, tapi tidak tentu oleh siapa. Terserah. Contoh adzan itu tidak mesti hukumnya fardu kifayah ya. Jadi tidak mesti kalau orang azan cukup sih kok baik. Masa masjid ada 2-3 azan, nah contoh bukan. Begitu juga ngurus jenazah itu cukup ahli keluarga 3-5, jangan sekampung nak ngurusin kalau paham kan? Jadi tidak ditentukan siapa wongnya. Nah kalau di Indonesia kita kebiasaan kita ditunjuk, biasanya ada namanya modin P3N, walaupun siokianya setiap orang tuh harus baca. Kemudian wasumya fardhu kifayah tidak ana fi'lan ba'dal kafir fi tahsil al-maqsud. Disebut fardu kifayah karena bila dikerjakan sebagian orang sudah mencapai maksud. Jadi itu bab fardu kifayah. Nah sekarang jenazah, kita langsung masuk wilayah yang wajib dilakukan pada jenazah apa baik? Masih ingat tak? Ada ada 4. Ini yang paling wajib. Pertama apa? Ghusluhu, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafani. Wasatu alaihi, salat ke atasnya, dan menguburkan. Jadi yang wajib dilakukan kepada mayat itu ada 4 hal. Yang pertama dimandikan, yang kedua disolatkan, yang ketiga salah, yang kedua dikafankan. Pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat itu. Nah sekarang kita baca tentang keutamaan melayat dulu. Ani radhiyallahu anhu sallallahu man syahida janazah hatta yusalliya falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolatkan dapatkan 1 qirat. Menyaksikan maksud kita ini melayat. Jadi barang siapa yang melayat, ada orang mati, dia melayat sampai disolatkan, maka dia dapat 1 qirat. Aman syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Khilaman qaratani ala misal jabalain azimain. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dikuburkan, maka dapatkan 2 qirat. Dan qirat itu apa? Seumpama 2 gunung yang besar. Nah, jadi paham ya, inilah fadilah keutamaan melayat. Jadi kamu kalau mati, kamu datang itu ada pahalanya, bukan kata pahalanya. Sebab apa? Melayat itu berat. Beratnya ngapa? Kadang ada gawe, ya, kadang ada kesibukan. Kita melayat. Nah itulah tuan rumah juga mesti tahu juga. Jadi kalau jenazah sudah siap, ya sudah mesti diurus kelak. Ana radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu asli'u bil janazah fa innaka taksalihah fa akhiran tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fasyadun tad'umunahu 'anil riqabikum. Percepatlah pengurusan jenazah, karena kalau tidak satu orang baik, kalian telah melakukan kebaikan untuknya, dan apabila itu orang jahat, maka kalian telah meletakkan kejahatan dari pundak-pundak kalian. Jadi ngurus jenazah itu sioknya dipercepat. Ya. Jadi jangan nunggu lama-lama. Inilah penyakit di Indonesia ini, kalau nunggu anaknya lah dari sana lah dari sinilah. Sebenarnya suatu kesalahan. Kalau memang tak pengen ditunggu, anak yang jauh-jauh nih, waktu maknya sakit, nah datanglah. Ini giliran maknya sakit, cengap-cengap, dipanggil ketika nak datang. Sibuklah, inilah, apalah mati, jangan kubur dulu sebelum aku datang. Nah itu pernah ngajar. Jadi pernah aku di Permai 16,
ngurus di situ. Emaknya meninggal jam subuh, jam 3 malam. Anaknya minta tunggu, jangan dikubur sebelum aku datang. Posisinya di Makassar, Sulawesi Selatan sana. Pesawat berangkat jam 9 dari Makassar ke Jakarta, Jakarta Bengkulu, Bengkulu baru ke Linggau. Anda juga balik dulu. Nah, iya itulah teman-teman mesti kalau nunggu-nunggu mah itu kasihan yang melayang, ya kan? Kasihan yang urus jenazah. Luangnya di Makassar loh, yang ditunggu itu. Kami mikir loh kalau di Makassar ke Jakarta, Jakarta ke Bengkulu, Bengkulu baru ke Linggau berapa jam? Besok lagi, ya kan? Itu pun kalau kita halangan di jalan kan, entah pesawat delay dan lain sebagainya. Alhamdulillah musyawarah kita kampung sudah kita urus sekarang. Salah anaknya. Karena waktu sebelum mak meninggal sudah dikasih tahu dia sudah galak balik. Nah, ini satu pelajaran nih. Jadi kalau kalau kamu ada urus jenazah, tolong dipercepat. Asal siap dulu lanjutlah. Bahkan kalau di Jawa itu meninggal kapan itu langsung dimandikan, langsung dikafani. Kalau tenaganya siap. Itulah kalau baca setiap keluarga itu bisa urus jenazah. Jadi ketika meninggal dunia tidak tunggu lagi, sudah bersih dia. Itu ya masalah waktu urus jenazah mesti dipercepat, jangan lama-lama nunggu tuh. Yang ditunggu tuh ya, kalau ada yang berbakti dia tidak nyuruh nunggu, urusilah cepat, aku doakan dari sini sudah mah itu baik. Akhirnya datang tinggal kuburannya itu. Jangan sampai kamu jangan kubur sebelum aku datang lah, jangan itu durhaka namanya itu. Kemudian man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan muslim kemudian dia menjaga aibnya atasnya, maka Allah mengampuninya dengan 40 kali ampunan. Jadi orang yang mandi ke jenazah itu jaga aibnya, maka dikasih 40 ampunan. Dalam hadis yang lain dikatakan man ghassala mayitan fa'ada fihi al-amanah wala yushi alaihi ma yakunu minhu inda dzalika kharaja min dhunubihi kayyamuladatu ummuhu wa qala bihi akrabakum. Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia jaga padanya amanah, tidak diceritakan apa yang dilihatnya ketika meninggal jenazah, maka dia keluar dari dosanya sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Jadi uang yang mandi ke jenazah dan dia nutup mulut. Nah, jadi ini syaratnya mandi ke jenazah itu jangan dicerita kayaknya. Wah, kalau saya nutup meninggalnya ini nanti palak sama kaki misang gitu. Atau jari-jari misang boleh. Diceritakan aibnya. Jadi fadilahnya boleh diampuni dengan 40 kali ampunan, atau bahkan sampai dia itu bersih dari dosanya sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Berarti habis dosanya kan. Itulah pahala memandikan mayat. Berat mandi mayat. Wa qala lillahi aqrabakum in kana ya'lamu. Dan hendaklah orang yang memandikan ini, yang jadi kepala, yang jadi tukang mandikan ini wong yang paling dekat dengan si mayat. Dekat apa nasabnya, hubungannya? Jadi kalau bapak anaknya, kalau suami istrinya, kalau yang paling dekat lah siapa paling dekat di situ? Mahramnya. Ingkana ya'lamu, apabila dia mengetahui. Jadi si ahli keluarga boleh jadi kepala yang memandikan kalau dia tahu ilmu memandikan jenazah. Falam yakun ya'lamu, dan apabila dia tidak mengetahui, faman tarawuna indahu haddan min wada'in wa amanah, maka dicarilah orang yang atau tunjuk orang yang dipandang dia itu orang yang warok, menjaga amanah, orang yang menjaga dari perbuatan dosa dan menjaga amanah. Jadi kalau di keluarga dapat zakat yang baca mandi ke, maka ya biasanya ada penunjukan, ya. Nah, biasanya ada petugas. Nah, cuma nunjuk petugasnya kan masing-masing, ditunjuk yang jaga amanah dan dia menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jangan pula tukang di jenazah tukang mabuk. Anak minum malah gaduh bahaya. Karena bahwa ketika kita sudah nyalakan galian sama satu orang, maka kita tidak boleh protes apa yang dilakukannya, sebab kita sudah percaya. Itu kaitannya. Jadi nyari yang tukang mandi jenazah yang amanah, yang ahli ibadah. Jangan sebasingan, jangan baca-baca baik.
Bisa tapi dia ahli ibadah. Bisa tapi dia marah. Bisa dan dia jago amanah. Di sini ada pengalaman mandi jenazah? Belum ada ya? Kaget. Tadi mandi ke. Jadi kalau baca yang mandi jenazah kalau baca orang yang diwasiatkan oleh jenazah. Misal lo meninggal, dia punya kawan diwasiat, maka orang yang diwasiatkan tuh berhak mandikannya selain keluarganya. Karena apa? Mungkin ada rahasia di situ. Seperti Imam Syafi'i berwasiat kalau dia meninggal, yang mandikannya Imam Abdul Hakam. Ternyata dia Imam Syafi'i punya catatan hutang. Mandi itu maknanya membersihkan dari hutang juga. Jadi Imam Abdul Hakam nanya, ada tak catatan hutangnya? Ada, ternyata dibayar sama Imam Abdul Hakam. Jadi kadang wasiat itu ada rahasia di situ. Sampai di sini paham ya? Jadi yang mandikan jenazah ini yang pertama tak boleh bebaskan aibnya. Yang kedua keluarga yang paling dekat kalau bisa. Karena apa? Yang paling dekat ini insya Allah dia tak bocor ke aib. Ya kan? Misal maknya dewe, anaknya dewe, tetangga. Kalau tetangga Allah alam, tetangga biasanya masih. Wah, saya waktu mati aku genggam tangannya kisih. Kita ada lah kalau tahu mama itu. Apa dia mati? Matanya udah mencem lagi. Nah itu tidak boleh diceritakan sebenarnya. Atau darah yang keluar. Karena mandi itu aib. Memandikan jenazah itu aib. Aib itu banyak hukuman. Kemudian Waman kafanahu kasabullahu yaumil qiyamah min sunusi wastadrakil jannah. Dan barang siapa yang mengkafani mayit, maka dia pada hari kiamat akan Allah pakaikan pakaian dari surga tebal dan halus dari surga. Jadi wong yang ngapani, pahala yang ngapani itu apa? Dapat kain kapan dari kain kapan. Agar di hari kiamat dia dipakaikan pakaian dari surga yang berasal dari surga. Ngapa mah itu? Karena pada hari kiamat kita telanjang dulu. Telanjang kayak itu di padang mahsyar itu. Nah, tetapi wong yang galak ngapani mayit, maka nanti dia akan berpakaian dengan pakaian dari surga. Waman hafadallahu fa'ajanahu ajra alaihi ka'ajri askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menggalikan lubang kubur untuk jenazah, maka dia dapat pahala seolah-olah dia bersedekah rumah, tempat tinggal bagi sejenazah sampai hari kiamat. Jadi teko yang gali ke lubang kubur, yang gali lubang itu ada pahalanya. Macam apa? Macam sedekah tempat tinggal, apa rumah lah ya, kosan ya, jadilah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, kamu yang buntu-buntu jadilah cangkol ya. Asal ikhlas itu ya. Cuman tak malu dulu sampai jangkol. Sampai selesai lah ya. Betul royong kan. Jadi nggak ada lubang kubur, itu ada pahalanya juga ya. Macam bersedekah rumah untuk si mayit sampai hari. Nah, oke, itu masalah bab keutamaan mengurus jenazah. Bisa dipahami di sini ya. Dari mulai mandikan dan segala macam. Sekarang kita masuk bab. Ini nih sebenarnya waktunya panjang yang cerita ini. Kadang 2-3 kali pertemuan tuh belum nempel, tapi jadilah pengetahuan umum ya. Mungkin suatu saat kalian mungkin ada kawan yang kena musibah, kawan kamu ya kan, nanti bisa bantu. Nah, sekarang kita masuk bab memandikan jenazah, ghusl mayyit. Wa qalu ghusl mayyit isti'abu badanihi bi ghusli ba'da idalatin najasah. Di anna dzalika huwal wajibu fi haqqil hayy. Yang satu ini prinsip. Dan paling sedikitnya mandikan mayit adalah meratakan air seluruh tubuhnya dengan air dengan basuhan setelah dihilangkan najisnya. Dikarenakan inilah yang paling wajib bagi yang hidup atas orang yang mati. Ini prinsip nih. Prinsip itu paling pokok dalam mandikan jenazah itu menghilangkan najisnya dan meratakan air seluruh tubuh walaupun satu kali basuhan. Adapun nak 5, 6, R7, R12 itu sunnah sifatnya tambahan, tidak wajib.
Paling wajibnya ini. Jadi kalau yang wudu itu juga sunnah, tidak wajib. Yang paling wajib ini. Apa wajibnya? Menghilangkan najisnya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Itulah paling wajib. Wakmanuhu ayyughsala ghasalan thalathan aw khamsan aw aktsar. Dan sempurnanya mandikan pula dengan 3 kali basuhan atau 5 kali atau lebih dari itu. Jadi yang 5, 3 itu sempurnanya. Yabda'u bi ghasli syaqqil ayman thumma al-aysir thalathan. Kemudian memulainya dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri 3 kali. Ya hadis Bukhari, menurut hadis Al-Bukhari an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, Ummi Atiyah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaina Rasulullah telah masuk pada kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqsilu ibtanahu, dan kami sedang mandikan anak perempuannya. Yaghsil faqala, maka beliau berkata ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsar, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih min dzalika daripada itu, iraitunna menurut pandangan kalian. Jadi dimandikan ini di sini ada namanya zon itu anggapan. Jadi mandi ke 3, 5 atau lebih dari itu yang kalian anggap perlu. Jadi di sini tidak ada batasan. Berarti batasan. Pokoknya sampai bersih sudah, itulah batasnya. Bersih selesai. 5 isidr wa iz'alna fil akhiri kafur aw syai'an, dengan air daun bidara kemudian jadikanlah pada akhir mandikan itu kafur atau sesuatu dari kafur. Wa ibda'na biyaminiha wa ma wa'in wudu'u minha, dan mulailah dari anggota-anggota wudunya. Mustahabu taslihu lihiyata, dan disunahkan untuk menyisir jagunya, waraksihi, dan rambutnya, bimushki, dengan sisir, wasil asnani, dan membersihkan giginya, wa yakun bil farq, dengan secara halus, wa yakun kafur qalilan li anna yataghayyar. Nah, kemudian disunahkan kaki sisirnya kalau ada jenggot, yang jenggot tidak usah, rambut disisir. Biasanya tino yang agak ribet, mandi kelalang itu mudah, mandi tino yang agak ribet, karena kadang rambutnya panjang. Oke, kita sampai di situ. Nah, kalau ini masalah khilaf masalah hukum ini. Na'am la yaghsalu syahida fil marakatil kaffar wala saqtul ladzi lam yaghsal amma syahida lima al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu sallallahu lam yaghsal qatal Uhud wa lam yusalli alaihim wa qala fi Hansalah alladhi yaqatil al-yawm Uhud ra'aitul malaikata taghsiluhu. Dan janganlah mandikan orang yang syahid di medan perang. Nah, jadi wong yang syahid di medan perang itu tidak dimandikan. Ya. Jangan salah, kalau kamu mikir cak unek dimandikan, cak nong perang itu ya. Karena kan ribuan mati. Nah, jadi wong yang mati di medan perang tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan dikafankan dengan baju yang melekat pada tubuh dia itu lah. Langsung dikubur. Berdasarkan hadis Bukhari, sesungguhnya baginda SAW tidak memandikan orang yang terbunuh di medan Uhud dan tidak juga disolatkan atas mereka. Berkata Hanzalah, seseorang yang hadir ketika hari Uhud, aku melihat malaikat memandikan mereka. Jadi wong yang mati di medan perang, yang syahid loh ya, yang syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikafankan cukup dengan baju melekat pada tubuh mereka. Nah, jadi yang saya ini kalau kamu pikir bayar repot, no. Sebanyak nanti kapan ke galau, nak mandi ke galau, banyak usaha. Tidak macam itu. Jadi hukum Islam tidak merepotkan. Allah mengetahui keadaan kita, itulah ketika perang sudah dirapikan bajunya, tutup muka sudah kubur. Kalau nak disolatkan, nak di kapan selesainya? Wa masaqtul fa inna yastahilla ayyarfa'u sawtuhu bil baka'i aw lam yastahil walakin yashtabu laban wa yanzur ay taharrak harakatul kabir tadillu 'ala al-hayat thumma mata fa innahu yughsalu wa yusalla 'alaihi ila khilaf.
Adapun bayi yang kalau dia itu bergerak dengan bersuara, atau dia itu bergerak bersuara dengan menangis, atau bergerak, atau dia itu sudah minum susu, sudah melihat, atau bergerak gerakan yang besar menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka tetap disolatkan tanpa khilaf. Karena hadis idza istahalla sabiyyu rafat wa sudiya. Apabila anak itu sudah bergerak-gerak tanda kehidupan, maka dia itu bisa mewarisi dan disolatkan. Jadi bayi itu kalau dia lahir, ya nangis, kemudian minum susu, atau sudah bergerak ada kehidupan, kemudian dia mati walaupun umur cuma 1 jam beberapa menit, itu tetap dimandikan, disolatkan. Nah kecuali ketika lahir dia sudah mati, tidak ada tanda kehidupan, itu tidak disolatkan. Kalau dimandikan ya cukup dibasuh, dimandikan, tidak dimandikan pun boleh langsung kubur. Nah kemudian wa in kana qabla 4 ashhur la yursala wa yusalla alaihi li'annahu lam yabligh hada yunfaqu fi Allah. Nah adapun yang berguguran sebelum 4 bulan, maka ya sudah, misal ada orang nih keguguran nih keluar, ya sebelum 4 bulan, maka itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, karena dia belum cukup ditiupkan. Oke, sekarang kita praktek. Oh, dari sini. Baring beli. Baring dari sini. Jadi mana buku Lu gimana itu? Aduh, lu kocok kamera ini kan? Baring balik. Bener gitu deh. Sedikit. Nah, jadi ini kita belajar teknis memandikan ya. Dari nanti praktek. Yang pertama disiap gitu ya, banyu. Kalau pacak 2-3 gentung tak apa-apa. Nah, kemudian apa? Sarung tangan. Kaki sarung tangan itu bikin kapan itu bisa ya. Atau sado panjang sekilan baik, sekilan sobek dijahit. Apalagi banyu sabun, air kapur barus, apalagi wangi-wangian. Kemudian balik-balik, ada yang mandi itu ada di bangku ada juga yang pakai alat ranjang itu Sebenarnya lebih efektif pakai ranjang, pakai alat. Kami pernah kalau pakai bangku, pakai uang langsung di bangku ya. Itu repotnya memang. Repot, baliknya repot, apanya repot. Sebab nanti kalian akan menghadapi hal-hal yang luar biasa ketika mandikan. Yang paling berat dari ngurus jenazah itu memandikan. Ngapang nyolang itu mudah, tidak sulit. Apalagi ngubur, banyak masalahnya. Tapi mandi ini yang mental kuat. Jadi yang pertama itu ada banyu sabun, anduk, kain-kain yang lap kecil-kecil atau sarung tangan. Nah waktu memandikan itu aurat tetap dijaga, jadi tutup dia memang mandikan. Anggaplah ya, kan? Nah jadi setelah barang-barang tadi siap, jenazah nyampe di permandian. Sekarang apa dulu yang pertama? Yang pertama, nah masalah niat itu boleh dilapaskan, boleh tidak. Kalau dilapaskan niatnya nawaitu rusla bihadzal mayyit lillahi ta'ala. Aku nak memandikan ini mayit karena Allah Ta'ala. Baik. Dah baca dalam hati baik. Aku nak mandikan jenazah. Baik. Jenazah sama mayit bedanya apa? Ayo. Jenazah itu ejanya JENAZA. Mayit bedanya mayit jenazah. Kalau mayit itu wong mati belum diurus, itu namanya mayat. Tapi kalau jenazah itu sudah diurus, sudah dimandikan, sudah dikafani, nah itu jenazah namanya. Jadi jangan salah bedakan ya. Kalau ya wallah alam, kadang bahasanya dikit pun orang tahu, kadang sekerjaan ini ngomong juga. Pernah ada kamu dengar berita
ditemukan jenazah